Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 24 IF05 dengan anggota kelompok saya Fira Anggredi Mareta dengan NIM 241161178, Rizka Aprilia dengan NIM 241161195 dan Siti Maisoroh dengan NIM 2416180. Video ini kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul Prediksi Genre Film menggunakan Deep Learning berbasis sinopsis dengan metode Bidirectional LSTM. Latar belakang penelitian ini sendiri adalah karena satu film seringkali memiliki lebih dari satu genre, misalnya action, adventure, dan sci-fi, secara bersamaan. Oleh karena itu, permasalahan ini termasuk multi-label classification, yaitu satu data dapat memiliki lebih dari satu label. Yang kami gunakan sendiri adalah TMDB 5000 Movie Dataset dari Kaggle. Dataset ini berisi 4803 film lengkap dengan judul, sinopsis, dan genre. Setelah proses pembersihan data, film yang tidak memiliki sinopsis atau genre dihapus sehingga tersisa 4772 film. Eksplorasi data diketahui bahwa distribusi genre tidak seimbang. Genre drama memiliki jumlah data terbanyak, sedangkan TV movie dan foreign memiliki jumlah data yang sangat sedikit. Karena jumlahnya yang terlalu sedikit, kedua genre tersebut dihapus sehingga tersisa 18 genre yang digunakan pada proses pelatihan model. Langkah selanjutnya sendiri adalah pre-processing. Jadi, sebelum data dimasukkan ke dalam model, dilakukan beberapa tahapan pre-processing. Pertama, seluruh teks sinopsis diubah menjadi huruf kecil, kemudian karakter selain huruf dihapus, stop word bahasa Inggris dihilangkan menggunakan NLTK, dan kata-kata yang terlalu pendek juga dihapus. Setelah itu, dilakukan proses tokenisasi dengan vocabulary sebanyak 15.000 kata. Seluruh sinopsis kemudian disamakan panjangnya menjadi 100 token menggunakan padding. Label genre diubah menjadi multi-hot encoding sehingga setiap film direpresentasikan sebagai kombinasi angka 0 dan 1 pada 18 genre. Selanjutnya, data dibagi menjadi 3435 data training, 382 data validasi, dan 955 data testing dengan persentase 72% data training, 8% data validation, dan 20% data testing. Selanjutnya, arsitektur model. Model yang kami gunakan adalah bidirectional LSTM. Lapisan pertama adalah embedding layer yang mengubah kata menjadi representasi vektor. Selanjutnya, terdapat spatial dropout 1D yang berfungsi mengurangi overfitting. Kemudian, terdapat bidirectional LSTM yang membaca kalimat dari dua arah, yaitu dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan, sehingga konteks kalimat dapat dipahami dengan lebih baik. Setelah itu, terdapat dropout layer dan dense layer untuk mempelajari pola data. Pada bagian output digunakan 18 neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid. Aktivitas sigmoid dipilih karena setiap genre diprediksi secara independen sehingga satu film dapat memiliki lebih dari satu genre. Selanjutnya, training dan early stopping. Model dilatih dengan maksimum 20 epoch. Untuk mencegah overfitting digunakan teknik early stopping yang memantau nilai validation loss. Apabila validation loss tidak membaik selama 3 epoch berturut-turut, maka proses pelatihan dihentikan secara otomatis. Pada penelitian ini, proses training berhenti pada epoch ke-11, sedangkan model terbaik diperoleh pada epoch ke-8. Dari grafik training terlihat bahwa training akurasi terus meningkat, sedangkan validation akurasi mulai stabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa early stopping berhasil mencegah model belajar terlalu lama. Selanjutnya, evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan F1 score mikro, F1 score makro, dan Hamming loss. Model pertama memperoleh F1 mikro sebesar 0,4688, F1 makro sebesar 0,2024, dan Hamming loss sebesar 0,1359. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa genre yang memiliki jumlah data banyak seperti drama dan komedi memperoleh nilai F1 score yang cukup tinggi. Sebaliknya, genre dengan jumlah data sedikit seperti animation, documentary, musik, horor, dan western memiliki performa yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya masalah class imbalance.
Untuk meningkatkan performa model dilakukan dua percobaan tambahan. Pada model kedua, ukuran model diperkecil dan regularisasi ditingkatkan agar overfitting berkurang. Hasilnya, selisih antara performa training dan testing menjadi lebih kecil, meskipun nilai F1 mikro sedikit menurun. Model 3 digunakan teknik weight loss, yaitu memberikan bobot lebih besar pada genre yang jumlah datanya sedikit. Hasilnya, nilai F1 makro meningkat menjadi 0,2718 yang berarti performa pada genre minoritas menjadi lebih baik. Namun terdapat trade-off, yaitu nilai F1 mikro turun menjadi 0,325 karena model menjadi lebih sering memprediksi banyak genre sekaligus. Demo prediksi selanjutnya dilakukan demonstrasi prediksi menggunakan beberapa contoh sinopsis. Pada sinopsis tentang astronot yang mencari planet baru, model berhasil memprediksi genre adventure dan action. Pada sinopsis mengenai dua sahabat yang jatuh cinta saat melakukan perjalanan, model memprediksi komedi dan drama. Pada sinopsis tentang seorang detektif yang menyelidiki pembunuhan, model memprediksi trailer, drama, dan action. Namun, pada sinopsis film horor berjudul Obsession, model justru memprediksi drama, komedi, dan romance tanpa mengenali genre horor. Hal ini menunjukkan bahwa model masih kesulitan memahami konteks kalimat yang ambigu. Setelah menggunakan weight loss, probabilitas genre horor meningkat dibanding model sebelumnya. Walaupun masih belum menjadi prediksi utama, model mampu memprediksi beberapa genre sekaligus sesuai isi sinopsis sehingga sesuai dengan konsep multi-table classification. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model bidirectional LSTM mampu mempelajari hubungan antara sinopsis, film, dan genre dengan performa terbaik pada model 1, yaitu F1 mikro sebesar 0,4688. Tantangan utama penelitian ini adalah overfitting ringan dan class imbalance pada genre minoritas. Kedua masalah tersebut telah dicoba diatasi melalui regularisasi dan weight loss, meskipun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kedepannya, penelitian ini dapat dikembangkan menggunakan retrain word embedding seperti GLOVE, menambah jumlah data pada genre minoritas, atau menggunakan arsitektur transformer agar model mampu memahami konteks kalimat dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.